warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bunda Ning selaku koordinator Greenfeed Indonesia, kemudian beserta tim dari Greenfeed. Yang kami hormati Ustadz Qoim Aula Syahid yang pada kesempatan ini akan menjadi pemateri pada kajian fikih energi atau fikih transisi energi berkeadilan. Eh, yang kami hormati juga Ustazah Elok Mutia atau Mbak Mutia yang selalu menemani kami. Jadi izin para jamaah pengaji sekalian, eh, saya di sini menjadi Master of Ceremony yang nantinya akan menjadi pembawa acara yang mana semoga berlangsungnya acara nanti berlancar, menjadi hal yang lancar bagi kita semuanya. Alhamdulillah beralamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis ilmu yang tentu ilmu yang mungkin banyak sekali dari kita belum paham dengan bagaimana fikih energi itu. Mudah-mudahan nanti dalam kajian ini kita sama-sama bisa menjadi paham setidaknya apa itu fikih energi atau fikih bumi. Insya Allah nanti akan ada semacam prakata dari Bunda Hening, kemudian dilanjutkan dengan sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Qoim al Syahid. Kemudian nanti sebelum ditutup akan ada sesi tanya jawab. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang senantiasa semestinya kita contoh, yang mudah-mudahan nanti ketika kita mampu untuk beritiba kepada beliau, mudah-mudahan dia akui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahdi. Amin Allahumma amin. Sebelum berlanjut, izin memperkenalkan diri jamaah sekalian. Nama saya Riki Afrizal yang sedang bertugas di daerah Sumber Kudus di Kampung Hangat Buya Syafi'i Ma'arif. Yang terakhir baru kemarin alhamdulillah mendapatkan sedekah energi daripada Mosaik. Nah, ini suatu kehormatan bagi kami, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bagi tim Mosaik sendiri serta ya, tim yang ada di belakang Mosaik itu, mudah-mudahan menjadi energi yang senantiasa bermanfaat bagi yang lain. Sebelum itu, sebelum lanjut ke acara, Kebetulan Ustadz Riki udah kembali, masih di mute. Boleh dilanjut Ustadz. Matur suwun. iya Bunda, maaf tadi
Ternyata sinyalnya agak susah di sini, Bunda. Tadi sampai mana ya, Bunda? Sampai dapat apa sedang energi. Oh, iya. Jadi, alhamdulillah ya, kampung kami mendapatkan bantuan daripada sedekah energi dari tim Mosaik. Ya, tentu kami ucapkan terima kasih kepada tim serta jajaran yang memang ada di belakang layar tersebut. Maka sebelum itu kami mohonkan kepada Bunda untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara pada malam ini. Kepada Bunda Hening Parlan kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrillah wa nikmatillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua ketemu dalam sebuah majelis taklim yang sangat baik, yaitu ingin mendengarkan bagaimana Ustadz Om nanti menerjemahkan atau menjelaskan tentang fikih transisi energi. Kawan-kawan dari PUTM, saya pikir saya bangga banget dengan kawan-kawan ini dan punya mimpi besar. Siapa tahu suatu hari nanti bisa punya hal yang kecil aja yang bisa dilakukan seperti kawan-kawan PUTM ya. Jadi apa namanya mendalami Al-Quran, hadis gitu untuk teman-teman, untuk warga, untuk ranting, untuk apa cabang gitu. Nah, pada kesempatan yang baik ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah kawan-kawan yang dari PUTM ini adalah kawan-kawan yang menjadi garda terdepan dari mereka yang mendengar pertama suara dari Ustadz dan Ustazah yang dari PUTM. Karena apa? Karena kita di Indonesia kepercayaan terhadap Ustadz dan Ustazah ini masih di atas 82%. Nah, sehingga kalau yang bicara itu bukan Ustadz, dia mungkin akan lewat kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi beda kalau ini yang menyampaikan adalah Ustadz dan Ustazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, situasi kita setiap hari itu fluktuatif, up, down, situasi politik berganti, situasi ekonomi mungkin tidak menentu, eh, tagline Islam yang berkemajuan, tentu saja kita harus memberi solusi-solusi yang itu berupa mengubah pandang agar kita benar tetap istiqomah dan Allah, tapi juga di satu sisi mana kita memberikan sebuah salah satu solusi alternatif yang bisa diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di lapangan. Kemudian terkait dengan energi, kenapa penting banget rasanya kita bicara tentang itu? Dalam banyak bacaan, dalam 10 tahun yang akan datang, itu kita akan sangat tergantung atau sangat diliputi oleh dua isu penting. Yang pertama adalah energi dan yang kedua adalah pangan. Energi itu segala hal yang terkait dengan urusan-urusan energi yang bukan hanya listrik tetapi juga banyak banget hal-hal yang terkait dengan energi. Kita masak pakai energi, kita belajar pakai energi, kita apa namanya malam menggunakan energi, kita beribadah menggunakan energi. Nah, kalau enggak bagaimana kita mau apa namanya mau wudhu aja. Kalau kita enggak ada keran, kita harus menggunakan timba gitu. Zaman dahulu nenek moyang mungkin masih menimba karena airnya tidak bisa ditarik dengan energi untuk naik ke atas. Sehingga ibadah-ibadah kita sebenarnya tidak baik-baik saja kalau kita tidak mempunyai atau didorong atau dibantu oleh energi. Padahal sementara ini energi-energi yang kita pakai adalah energi-energi yang masih disebut oleh Ustadz Qoim itu adalah energi neraka. Energi-energi yang dia hadir sebenarnya energi yang
menimbulkan dampak yang sangat buruk dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Nah, oleh karena itu setidaknya untuk kita memulai maka harus ada cara pandang yang berubah. Bahwa memang ada masa di mana kita memang harus berubah dari hal buruk kepada hal baik, dari yang tidak sehat menjadi sehat, dari sesuatu yang tidak berguna atau dia banyak mudorotnya menjadi sedikit mudorotnya. Sehingga kita bicara fikih transisi energi adalah bicara bahwa energi itu bukan hanya urusan teknis, bukan hanya masang solar panel dengan paku, dengan apa namanya besi-besi, dengan kebersihannya, tapi lebih dari itu adalah bahwa urusan-urusan kita bertransisi adalah urusan cara kita merubah mindset. Nah, banyak sekali solar panel, banyak sekali hal-hal yang sudah dibangun itu tidak mendapatkan rasa serta effort dari warganya karena memang orang-orang sekitar nggak paham. Urusannya adalah, oh berarti kalau dipasang itu udah cukup dengan kita berganti dari listrik yang listriknya dari PLN dan batu bara, maka kita menggunakan listrik yang listriknya dari Gusti Allah yang ditransfer melalui solar panel misalnya. Padahal bukan hanya itu. Lebih dari itu bahwa itu adalah satu nilai atau sense di mana kita itu di dalam hati kita, di dalam benak kita harus ada cara untuk merubah cara pandang itu. Memang kita harus bertransisi. Sebagai khalifah, kita diwajibkan untuk menjaga, merawat, dan memuliakan bumi. Sebagai khalifah, kita diminta untuk menjadi kepanjangan tangan dari Allah. Nah, kalau kita tidak berusaha untuk menempatkan itu dengan baik, apalagi adalah ulama-ulama muda, maka umat kita menjadi umat yang tidak bermartabat. Umat kita menjadi tameng-tamengnya kapitalis. Umat kita hanya dijadiin alat. Dan itu yang tidak boleh. Jadi setidaknya saya sangat-sangat berharap dengan teman-teman PUTM, saya sudah banyak ngobrol dengan para ustadz bagaimana caranya kita memperluas kawan-kawan yang dari PUTM ini untuk nanti terus bergerak agar teman-teman PUTM ini menjadi garda-garda terdepan yang menjadi ustadz yang lebih green. Nah, untuk isinya seperti apa, nanti Ustadz Koem akan menjelaskan. Gitu, teman-teman dari PUTM yang kebetulan sekarang ada di Sumatera Barat, dan pengen banget sebenarnya saya jenguk kalian pada suatu saat agar bisa ketemu, karena kebetulan sebenarnya dari kantor Greenfit itu ada teman-teman yang dia bekerja di isu lintas agama yang ada di Sumatera Barat juga. Jadi teman-teman selamat berkarya, selamat terus untuk memberikan nilai-nilai kebaikan. Semoga teman-teman menjadi orang yang hebat. Terima kasih, mungkin sedikit sambutan dari saya dan kami ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Koem. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hening Parlan sudah menyampaikan beberapa sambutan. Tentu ini semakin membuka bagaimana nanti apa fikih energi itu atau bagaimana konsep fikih transisi itu. Sebelum lanjut ke materi, jadi sedikit pengantar bahwa buku ini terbit tentu merespon daripada tantangan global yang semakin kompleks. Tentu eh, dalam hal transisi energi ini menuju sistem yang lebih berkelanjutan tentunya, sekaligus menjamin prinsip hidup yang tentu prinsip-prinsip berkeadilan yang lebih hakiki seperti itu. Memang dalam beberapa dekade terakhir, transisi menjadi isu yang bisa dikatakan mendesak. Nah, maka bagaimana kita merespon itu agar tidak menjadi ketergantungan daripada eh, bahan bakar tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Hening, tentu listrik yang kita
pakai selama ini dari batu bara yang sifatnya akan habis. Maka sebagai wujud apa itu energi berkelanjutan, maka bisa kita lihat seperti pembangkit listrik tenaga yang lain. Ada tenaga angin, ada tenaga air, ada tenaga surya, dan sebagainya. Maka buku yang akan kita kupas pada malam ini tentu menjadi pembahasan baru bagaimana energi-energi itu ada yang sifatnya terbarukan, tentu ada yang tidak terbarukan. Maka kami minta kepada Ustadz Qoim Allah Syahid untuk menyampaikan materi daripada fikih energi. Kepada Ustadz Qoim, kami persilahkan Ustadz. Nggih. Terima kasih Ustadz Riki. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas Ustadz? Oke, Alhamdulillah. Ustadz. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tentu yang sama-sama kita hormati Bunda Hening Parlan selaku koordinator Green Faith Indonesia, juga para pembesar dan teladan kita di Green Faith. Ada Ustadzunal Kirom, Ustadz Farid Ridwanuddin, ada Ustadzah Intan, oke. Ada juga di sini senior kita Ustadzah Mutia, dan juga kawan-kawan Green Faith yang lain, dan tidak kalah terhormat ya moderator dan MC kita Ustadz Riki Afrizal ya, serta para asatidah semua, kawan-kawan alumni PUTM, dan juga mungkin beberapa ustadz-ustadz sekalian yang mengabdi di daerah Sumbar dan Jabar. Oke, senang sekali pada malam hari ini bisa belajar bersama ustadz-ustadz sekalian berkenaan dengan apa yang telah dituliskan di dalam fikih transisi energi berkeadilan sebagai satu ijtihad kontemporer bagaimana mengeluarkan atau merumuskan panduan keislaman yang diharapkan nanti bisa menjadi pedoman kita semua, khususnya umat Islam, umumnya warga dunia ya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia, yang bisa menjadi pedoman kita untuk merespon beberapa isu lingkungan, ya utamanya isu krisis iklim dan energi itu sendiri. Oke, sebelumnya saya mohon izin Ustadz sekalian untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah nggih? Alhamdulillah. Oke, Ustadz dan Ustadzah sekalian, jadi sebagaimana tadi yang sudah diantarkan oleh Bunda Hening Parlan dan juga Ustadz Riki Afrizal, kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan satu hasil ijtihad kontemporer yang berbentuk tulisan atau ya tulisan yang telah alhamdulillah diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah dengan judul Fikih Transisi Energi Berkeadilan. Nah, fikih transisi energi berkeadilan ini adalah upaya kolektif ya, hasil hasil kolaborasi oleh banyak pihak yang uh, mencoba untuk menggunakan kerangka fikih Muhammadiyah. Nanti kemudian kerangka fikih itu lalu diharapkan dapat mengekstrak ya nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk merespon isu lingkungan, dalam hal ini adalah transisi energi itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita, saya kira penting kalau kita ingin
membahas buku ini, maka kita awali terlebih dahulu dengan satu pertanyaan penting, yaitu kenapa Muhammadiyah penting menulis fikih transisi energi berkeadilan. Nah, pertanyaan ini kalau di buku itu dijabarkan oleh Bunda Hening Parlan ya di bagian awal-awal. Jadi beliau menulis ya, Muhammadiyah mau tidak mau kita akui sebagai satu upaya atau gerakan Islam yang berciri dakwah amar ma'ruf, ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang tentu itu bersumber dari Al-Quran dan hadis dan memiliki cita-cita luhur, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau meminjam slogan yang disebut di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, yang kalau dikontekstualisasikan oleh siapa, Ketua Majelis Tarjih, Dr. Hamim Ilyas, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah negara yang sejahtera, sejahteranya, aman seaman-amannya, dan tentram setentram-tentramnya. Nah, dalam mewujudkan cita-cita itu, Muhammadiyah itu paling tidak memiliki 3 modal penting. Yang pertama adalah modal kebersamaan al-quwah al-jam'iyah, bagaimana organisasi Muhammadiyah ini menjadi satu organisasi yang sudah sangat erat sekali, sangat solid sekali, karena ya punya akar perjuangan yang sudah sangat lama, yang didahului oleh Kiai Ahmad Dahlan ya. Kemudian yang kedua, modal Muhammadiyah itu adalah al-quwah al-ilmiyah. Jadi Muhammadiyah juga bergerak atau memiliki modal pengetahuan. Jadi organisasi keislaman yang melek eh, kemajuan dalam hal ini adalah pengetahuan dan juga perubahan zaman. Nah, kemudian yang ketiga, Muhammadiyah juga dikenal dengan organisasi tajdid ya, atau yang kita kenal dengan progresivitas ya, al-quwah at-tajdidiyah. Jadi Muhammadiyah punya modal semangat progresivitas, artinya Muhammadiyah meyakini Islam itu solihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu adalah satu ajaran yang bisa menjadi solusi untuk berbagai problem yang timbul dalam peradaban umat manusia nanti hingga nanti akhir zaman. Ya, jadi karena itulah kita melihat Muhammadiyah selalu merespon tidak hanya pada isu-isu yang syarat atau yang sangat berbau agama ansih, tetapi juga isu-isu ya, yang isu-isu kontemporer, isu-isu yang menjadi perhatian secara global, secara internasional. Kita sudah mengenal ada namanya fikih informasi, kita mengenal ada fikih perlindungan anak, fikih agraria, fikih anti korupsi, dan fikih-fikih yang lain yang kalau kita komparasikan dengan fikih-fikih yang ditulis oleh para ulama terdahulu ya memiliki corak yang sangat berbeda. Ya bukan berarti kita katakan fikih yang ditulis oleh ulama terdahulu itu terbelakang, tetapi ya fikihnya yang menjawab tantangan zamannya. Nah, Muhammadiyah mencoba menghadirkan fikih-fikih yang menjawab tantangan zaman. Salah satunya adalah fikih transisi energi berkeadilan. Nah, sehingga dalam hal ini ketika Muhammadiyah memiliki keyakinan dan cita-cita luhur seperti itu, maka secara otomatis isu energi tadi yang disampaikan oleh Bunda Hening Parlan menjadi salah satu dari 2 topik yang akan semakin diperbincangkan. Di antaranya adalah isu energi ini, ya tentu menjadi tanggung jawab Muhammadiyah, atau dalam arti Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berkemajuan, yang memiliki darah tajdid, ya perlu hadir berperan untuk memberikan respon terhadap isu energi ini. Nah, sehingga ini merupakan salah satu ikhtiar ya, ya meskipun tidak menjadi putusan resmi, tetapi
fikih yang atau kerangka fikih yang digunakan adalah kerangka fikih yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana bentuk perumusannya. Nah, lalu kenapa transisi energi berkeadilan? Ya, saya kira ini saya tidak akan terlalu banyak eh, menguraikan karena yang pertama ini sebenarnya bukan kepakaran saya. Nah, di sini ada pakarnya adalah Ustadzah Mutia yang menulis bab ini. Saya hanya akan mengambil garis-garis besarnya saja. Dan tadi sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Bunda Hening Parlan ya. Yang pertama ya karena pemerintah kita sendiri itu punya target atau punya program bagaimana Indonesia melakukan transisi energi berkeadilan seperti itu. Sehingga ini merupakan salah satu respon ya terhadap upaya pemerintah untuk melakukan transisi energi ya. Di sini sudah terlihat ada target jangka pendek. Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23%, tetapi pada kenyataannya belum sampai seperti itu. Lalu target jangka panjang ya, net zero emissions ya, ada upaya untuk mengurangi emisi ya sampai kepada ada program net zero ini pada 2060 ya, yang diharapkan 31% bauran energi berasal dari energi terbarukan ya. Dan program-program lain yang kaitannya dengan ini. Nah, lalu yang kedua adalah tadi ya, isu energi menjadi tantangan kita sekarang. Kalau kemarin Muhammadiyah meluncurkan fikih air karena melihat isu krisis air menjadi isu global, maka demikian pula dengan energi ini. Nah, karena isu energi itu sudah menjadi isu global, krisis energi sudah kita rasakan di tengah-tengah kita seperti itu. Di sini ada ahlinya, praktisinya, salah satunya adalah Ustadz Farid Ridwanuddin yang sudah melanglang buana kemana-mana ya, kemudian memberikan ulasan, narasi, tulisan yang menggambarkan bagaimana kenyataan ya yang kita hadapi berkaitan dengan krisis energi itu. Jadi banyak sekali ya ancaman ya, ancaman kesehatan ya, kemudian kehilangan mata pencaharian, konflik sosial ya. Nah, kemudian banyak hal yang dilatar belakangi dari krisis energi ini. Salah satunya adalah krisis iklim ini ya yang kita rasakan sudah tidak bisa lagi diprediksi seperti dulu ya barangkali. Ya, dan iklim-iklim menjadi lebih ekstrim ya. Di Jogja sendiri saya hampir mendapati beberapa kali fase-fase di mana banyak orang sakit. Saya sendiri ya barangkali salah satunya adalah cuaca yang tidak menentu ini. Saya sampai saat ini masih pilek-pilek gitu ya. Oke. Nah, sehingga transisi energi dari yang terbarukan menuju ke dari yang tidak terbarukan menuju yang keterbarukan itu sesuatu yang niscaya dilakukan dalam rangka tadi ya mengatasi krisis energi. Nah, tetapi dalam prosesnya perlu ada satu asas nilai yang harus dipegang erat-erat atau asas nilai yang harus sangat diperhatikan, yaitu adalah berkeadilan. Nah, jadi proses transisi dari energi fosil atau energi yang tidak terbarukan menuju energi yang terbarukan itu harus melalui proses yang mengindahkan nilai-nilai keadilan. Ya, karena kalau tidak mengindahkan nilai-nilai keadilan, ya justru akan melahirkan persoalan-persoalan baru. Di samping barangkali tidak menyelesaikan persoalan-persoalan lama. Nah, apa yang dimaksud dengan berkeadilan ini? Ya, jadi melakukan upaya transisi energi berkeadilan, ya, tetapi melakukan upaya transisi energi dari yang tidak terbarukan menuju yang terbarukan, nah, dengan mengindahkan keadilan dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek gender, dan aspek lingkungan. Nah, itulah
definisi dari transisi energi berkeadilan. Ya, jadi upaya melakukan transisi dari energi yang tidak terbarukan menuju energi yang terbarukan, dan dalam prosesnya mengindahkan nilai-nilai keadilan dari berbagai aspek ini. Nah, eh, seperti apa proses penulisan buku ini? Ya, jadi yang ingin saya katakan bahwa sama seperti proses penulisan menghasilkan putusan dan fatwa di Muhammadiyah, buku transisi energi berkeadilan ini dikerjakan secara kolektif, atau yang dalam istilah majelis tarjihnya atau dalam fikihnya dikenal dengan ijtihad jama'i, ya, yang mana berbagai unsur yang memiliki kepentingan itu tergabung atau terlibat di dalam proses penyusunan karya ini. Ya, karena eh, Muhammadiyah mengakui kualitas mujtahid di zaman kita sekarang itu tidak seperti mujtahid di zaman lampau. Kalau mujtahid-mujtahid di zaman lampau, selain mereka punya kedalaman pemahaman terhadap dalil-dalil keagamaan atau yang kita sebut dengan dalil nakliyah, ya, ya, Al-Quran dan hadis, dan juga dibarengi dengan kesadaran terhadap waqa'i, realitas yang terjadi, hakikat apa sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat dan problem apa yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dalam satu diri mujtahid tergabung berbagai syurutul mujtahidin, syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Sehingga atau kita yang kita kenal, kalau teman-teman PUTM kenal, adalah mujtahid mutlak, ya. Ya, seperti para imam madhab kemarin. Nah, tetapi di zaman kita sekarang, kita sulit kalau tidak dikatakan hampir tidak ada. Kita tidak menemukan profil atau kualitas ulama seperti itu di zaman sekarang. Ya, makanya kiranya untuk ada yang kita sebut dengan ijtihad kolektif, ijtihad jama'i. Nah, dalam hal ini fikih transisi energi menerapkan hal itu. Jadi dari soal keahlian dan praktisi melihat realitas atau tasawwurul masalahnya itu ada sendiri. Jadi di situ ada dulu kita mengadakan ya tadi beberapa FGD, ya, yang menghadirkan para pakar yang kemudian mengkerucut kepada para penulis. Di antaranya adalah pakar yang bidang keahlian ilmu umumnya. Di situ ada Mbak Mutia, kemudian ada apa Bunda Hening Parlan, ya. Kemudian eh, ada juga eh, Cak David, ya, Syed, ya. Kemudian ada juga nanti yang khusus, ya, menulis bagian tatbiknya, ya, itu pakarnya ada Mas Aldi Permana, ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk persoalan bagian fikihnya sendiri, kemudian ilmu-ilmu keagamaannya, dalil-dalilnya ada Ustadz Alma, dan dibantu oleh saya seperti itu. Nah, jadi ini apa kumpulan penulisnya itu merupakan, ya, memenuhi dua syarat di dalam melahirkan fatwa ini, ya. Yang pertama adalah orang yang tahu terhadap bagaimana menganalisa dan mengambil istidlal istinbatul ahkam dari berbagai dalil nakliyah. Sekaligus juga bagian yang kedua adalah para pakarnya, ya, yang bisa menggambarkan, mentasawurkan, mendeskripsikan problem yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya bagaimana solusinya, ya, seperti apa solusinya yang tepat, ya, untuk mengatasi berbagai problem tadi. Nah, sehingga proses penulisannya tidak mudah dan tidak berlaku, tidak dalam jangka pendek, ya. Jadi di sini terlihat, ya, mulai dari Desember 2023 sampai kemudian di launching di
awal tahun 2025 kalau tidak salah. Jadi cukup panjang proses penulisannya. Oke. Nah, ustadz-ustadz sekalian, eh, yang pertama di buku ini, jadi buku ini terdiri dari 5 bab kalau tidak salah. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tasawwurul masalah, deskripsi problem yang disahuti ya, akan diberikan fatwanya ya, yang ditelaah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai dasar Islam berkenaan dengan alam, lingkungan, yang tentu didahului dengan bagaimana Islam memandang alam dan manusia ya, serta hubungan manusia, alam dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bab selanjutnya kita berbicara tentang prinsip-prinsip umum ya. Nah, yang mana prinsip-prinsip umum itu turunan dari nilai-nilai dasar tadi yang sifatnya lebih konseptual. Lalu dari situ kemudian kita turunkan kepada hukum-hukum praktis atau panduan-panduan praktis yang sudah bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, atau yang di dalam buku ini kita sebut dengan tatbik, penerapan prinsip dan nilai dasar yang berkenaan dengan lingkungan untuk merespon isu energi. Nah, di dalam awalan ya, bab 3 kalau tidak salah, di situ disebutkan bahwa hubungan manusia, alam dan Allah itu memiliki 3 bentuk hubungan yang berhubungan satu sama lain. Yang pertama ada hubungan ibadah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang diibadahi. Nah, sementara aktivitas makhluk diantaranya adalah manusia dan alam itu adalah bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga antara manusia dan makhluk yang lain, dalam hal ini alam semesta, itu pada hakikatnya saling membantu ya, saling melengkapi dalam mewujudkan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua adalah istikhlaf ya, antara manusia dan alam semesta. Allah memberikan satu tita ilahiyah kepada manusia untuk menjadi perpanjangan tangan, atau di dalam bahasa Al-Qur'annya adalah menjadi khalifah. Yang mana khalifah ini diberikan amanah untuk, atau bertanggung jawab untuk ya memelihara alam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memelihara tatanan alam yang sudah diletakkan Allah ya ketika menciptakan alam semesta ini. Lalu yang ketiga, hubungannya adalah istimar ya. Ya, di dalam proses melakukan mengemban tanggung jawab memelihara alam, manusia juga diminta untuk mengembangkan dalam rangka memakmurkan ya. Jadi memakmurkan tidak dalam arti memperkaya diri sendiri, tetapi bagaimana mengelola alam ini untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Tidak hanya kemaslahatan manusia, tetapi kemaslahatan seluruh makhluk. Tidak hanya kemaslahatan satu generasi, tetapi juga kemaslahatan seluruh generasi. Atau dengan bahasanya Ustadz Farid Ridwanuddin adalah kemaslahatan antar generasi. Ya, jadi mengelola alam tetapi punya visi antar generasi. Jangan sampai alam yang dikelola, yang dimanfaatkan itu berakibat kepada memperpendek umur alam itu sendiri. Sehingga nanti memberikan kerusakan ya, kemudian memberikan tidak menyediakan ruang hidup yang baik untuk generasi berikutnya. Nah, ini 3 bentuk hubungan antara manusia, alam dan Allah ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau Islam ya. Lalu kenapa kita memilih fikih? Ya, karena fikih itu ya secara secara terminologinya ya merupakan satu panduan pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga
Ya, buku ini dengan menggunakan kata fikih itu mencerminkan bahwa dasar-dasar yang digunakan adalah dasar pijakan sumber ajaran Islam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita menggunakan fikih? Ya, karena secara sosiologis ya, umat Islam khususnya di Indonesia itu sudah mengenal fikih sebagai satu istilah yang lekat dengan ajaran Islam. Ya, jadi kalau sudah disebut fikih ya, jadi nanti kemudian asosiasi orang ya ketika membaca fikih itu pasti wah panduan keagamaan seperti itu. Makanya kenapa kita memilih kata fikih itu sendiri ya. Nah, eh, sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa kita kerangkanya adalah menggunakan manhaj tarjih. Di situ manhaj tarjih adalah nilai-nilai dasar, ada prinsip-prinsip umum, lalu ada ahkamul far'iyah. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan lebih jauh karena teman-teman PUTM ini saya kira sudah bolak-balik ya diberikan ceramah sama Ustadz atau Prof Samsul ini atau pengajar matkul manhaj tarjih ya. Nah, kerangka fikih itu dalam buku ini ustadz-ustadz sekalian itu terejawantah menjadi seperti ini yang teman-teman bisa ustadz-ustadz bisa lihat ya. Jadi untuk nilai-nilai dasarnya itu ada 5. Yang pertama adalah tauhid, kemudian ayat, kemudian adalah keadilan, kemudian amanah ya, kemudian mizan keseimbangan. Yang mana 5 nilai ini kemudian diturunkan menjadi 5 prinsip umum, yaitu prinsip kesalehan, prinsip regulasi, regulatif, kemudian prinsip kemaslahatan, lalu prinsip musyawarah, kemudian prinsip konversi. Nah, dari prinsip-prinsip umum ini kemudian diturunkan berbagai panduan praktis atau penerapan terhadap prinsip-prinsip yang penerapannya ini diletakkan sesuai dengan level-levelnya. Jadi ada panduan praktis yang diterapkan pada tingkat dunia atau pemerintah, lalu panduan praktis yang perlu digalakkan pada tingkat organisasi masyarakat, lalu ada tingkat pasar, ada tingkat komunitas, sampai pada apa saja yang bisa dilakukan secara praktis oleh setiap individu. Nah, seperti ini turunan dari lima nilai dasar teman-teman sekalian. Jadi mulai dari hubungan manusia dan alam, ya, istikhlaf, istimar, ibadah, agar bisa menjalankan ketiga hubungan ini dengan baik, maka tidak boleh lepas daripada nilai-nilai dasar. Ada 5 tadi, ya. Nah, yang pertama misalnya nilai tauhid, ya, yang mana saya terlempar gitu. Jadi saya ulangi lagi. Aduh, mana tadi? Oke. 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 Nah, nilai tauhid ini meniscayakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan dalam pandangan Islam itu tidak terbebas dari semua nilai. Laisa hurriyah. Kita tidak mendapatkan kebebasan dengan kosakata hurriyah di dalam Al-Quran. Ya. Tetapi justru kebebasan itu didapatkan dengan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan begitu meniscayakan nilai tauhid itu menyamakan status kita di hadapan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi secara
secara konsekuensinya orang yang bertauhid, maka dia tidak mungkin menganggap dirinya lebih utama dari makhluk lain. Nah, jadi karena eh, kita meyakini bahwa salah satu tindakan atau salah satu keyakinan yang menyebabkan adanya tindakan eksploitasi terhadap alam semesta ini, salah satunya adalah menganggap diri lebih baik, ya, lebih utama dibanding makhluk-makhluk lainnya, seperti itu. Nah, kemudian nilai dasar yang kedua adalah nilai dasar ayah, tanda, ya. Nah, di situ di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa alam semesta ini hakikatnya merupakan atau berfungsi sebagai tanda keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena itu Islam menuntut manusia untuk memelihara alam, ya, karena dengan memelihara alam berarti kita memelihara tanda keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Nah, lalu yang kedua, Islam juga meletakkan nilai dasar amanah, ya, yang mana amanah ini merupakan unsur yang ada pada hubungan istikhlaf dan juga istimar. Nah, sehingga salah satu bentuk kekhalifahan dan salah satu upaya imaroh kita kepada alam semesta ini adalah, ya, kita menjaga alam semesta tersebut dari berbagai kerusakan yang ada. Ya, jadi kalau orang tidak menjaga kelestarian alam, lingkungan ini, berarti dia tidak menjaga amanahnya sebagai khalifah dan amir, ya, amir terhadap alam semesta. Dan itu sudah terdapat di dalam Al-Qur'an, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan tindakan pengrusakan di bumi ini setelah Allah memperbaiki atau menciptakan bumi ini secara islah, ya, secara baik, secara pantas, seperti itu. Nah, kemudian adil, ya, nilai dasar adil itu artinya kita memberikan hak-hak atau merealisasikan hak-hak, ya, tidak hanya hak manusia tetapi juga hak alam semesta, ya. Yang mana di sini nanti ada kaitannya dengan kemaslahatan, ya, kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Oke. Saya nanti mohon diberitahu Ustaz Rikia kalau lewat waktunya. Lalu di situ Aman, Ustaz. Oke. Lalu di situ yang terakhir itu ada nilai dasar mizan, ya. Dalam arti dalam konteks ini maka nilai dasar mizan itu di situ ada unsur keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan alam semesta secara islahun. Di antara unsur islahnya itu Allah menciptakan alam semesta ini secara seimbang, ya, seperti itu. Nah, maka manusia harus menjaga keseimbangan ini, tidak boleh mengurangi atau merusak proporsi penciptaan yang sudah Allah tetapkan tadi, atau yang di dalam Al-Quran disebut mauzun, ya, sudah diciptakan secara seimbang. Ada energi terbarukan, ada energi tidak terbarukan. Nah, kayak gitu, ya. Jadi kalau hanya menggunakan energi tidak terbarukan, berarti itu merusak keseimbangan alam semesta itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan sumber energi dalam bentuk tidak terbarukan, tetapi ada juga yang terbarukan, ya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an yang diulas oleh Ustadz Alma kalau tidak salah, justru dalam Al-Qur'an isyarat memanfaatkan energi yang terbarukan itu lebih banyak dibanding energi yang tidak terbarukan. Lalu dari nilai dasar itu turunlah menjadi prinsip-prinsip umum. Nah, di situ tadi saya sebutkan ada 5 juga. Yang pertama adalah prinsip kesalehan. Prinsip kesalehan ini ya, prinsip kesalehan ini turunan dari nilai tauhid dan nilai ayah, ya. Yang mana di situ kalau dikontekstualisasikan dengan lingkungan atau alam, maka kesalehan itu tidak hanya dilihat dari bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan alam.
Jadi kekufuran itu tidak hanya kufur dalam persoalan keimanan atau ketauhidan, ya. Bagian daripada kufur ketauhidan itu adalah kekufuran ekologis, ya. Jadi orang tidak punya kesadaran ekologis itu juga bagian daripada kekufuran seperti itu. Lalu ada regulasi ya di dalam prinsipnya ini turunan dari nilai keadilan ya dan juga ya. Jadi di dalam Islam bahkan fikih-fikih kita secara tradisional sudah meletakkan pokok-pokok aturan yang berkenaan dengan pengelolaan alam ya. Di situ ada an-nizam al-mulkiyah, kemudian an-nizam at-tauzi'iyah. Aturan di dalam memiliki dan menguasai alam semesta, aturan di dalam mengelola alam semesta ini sendiri. Ya, di antaranya dalam hal sumber daya yang sifatnya raksasa, Islam melarang untuk dimiliki secara personal ya atau secara kelompok saja karena nanti itu rawan eksploitasi ya. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin ya di dalam salah satu hadis Nabi SAW orang muslim itu berserikat dalam kepemilikannya dalam 3 hal ya. Nah itu air, api ya dan ya, avatar lah ya. Oke, seperti itu. Ya, kemudian ada sisi kemaslahatan. Nah, ini kita meminjam konsep kemaslahatan yang sudah dikembangkan oleh Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan kemudian Imam Ash-Shatibi, lalu dikembangkan oleh Imam Al-Qarafi dan Yusuf Al-Qaradawi. Ya, nah, di situ kalau kita lihat ya kita tahu Daruriyatul Khamsah, bagaimana menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan. Ditambah lagi 2. Pertama adalah menjaga kehormatan hifdzul ardi dan juga menjaga lingkungan hifdzul bi'ah ya. Jadi menjaga lingkungan itu selalu punya erat kaitannya dengan 5 daruriyatul khamsah itu. Jadi menjaga lingkungan termasuk juga menjaga agama. Karena menjaga lingkungan bagian daripada perintah agama. Menjaga lingkungan termasuk juga menjaga nyawa. Menjaga lingkungan termasuk juga menjaga harta, menjaga akal, dan juga menjaga keturunan. Lalu ada musyawarah. Ya, jadi prinsip musyawarah bahwa tadi ini aspek keadilannya di sini. Jadi ketika kita melakukan upaya transisi energi berkeadilan, maka perlu mengindahkan prinsip musyawarah. Kita melibatkan seluruh sektor, ya. Tidak hanya sektor-sektor yang memiliki kepentingan tertentu saja, tetapi juga sektor-sektor diantaranya masyarakat umum, dan dalam hal ini perlu ada edukasi nanti akan kita lihat di akhir. Lalu ada di situ kemudian prinsip konservasi ya yang diturunkan dari salah satunya adalah nilai keseimbangan. Jadi konservasi dalam buku itu paling tidak memiliki 2 bentuk pokok. Yang pertama adalah melakukan upaya efisiensi penghematan atau penghematan penggunaan energi. Kemudian yang kedua adalah selalu berupaya mencari energi alternatif yang bersumber dari energi terbarukan. Nah, dalam proses awal ini ya yang bisa dilakukan itu adalah menghemat energi, penggunaan efisiensi energi. Ya itu ya. Karena ya beralih kepada energi terbarukan itu butuh proses tadarrujan, bertahap ya. Kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi salah satu di antaranya adalah prinsip konservasi. Kita melakukan upaya penghematan energi disertai dengan upaya terus menggali dan memunculkan sumber-sumber energi terbarukan. Nah, dari prinsip umum ini, Ustadz-ustadz sekalian, turunlah kepada langkah-langkah praktis. Ya, jadi tidak berhenti pada tataran prinsip saja, tidak berhenti pada konseptual teoritis saja, tetapi ingin menjawab dari prinsip itu apa yang bisa dilakukan. Nah, kayak gitu. Misalnya dari level yang paling tinggi, yaitu peran negara dan dunia global, yang pertama adalah merubah paradigma. Ya, kita melihat energi tidak dengan paradigma konsumtif, ya, tetapi paradigma kebutuhan.
Ya, karena kalau konsumtif nanti hanya melihat energi sebagai satu objek komoditas ya yang hanya diarahkan kepada meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Padahal dalam hal ini ya kita perlu pandangan yang lebih seimbang, yaitu bagaimana melihat energi itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, kemudian diantaranya adalah mengupayakan ya bagaimana negara-negara yang sudah maju teknologinya ya, yang mana teknologinya itu bisa digunakan ya untuk mengakses energi-energi terbarukan itu untuk berkenan melepaskan hak paten misalnya ya. Nah, agar apa? Agar nanti energi apa teknologi-teknologi ini kalau mau dipasang di negara-negara berkembang ya itu tarifnya relatif murah seperti itu ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah memberikan hak suara kepada masyarakat dunia ketiga atau negara-negara dunia ketiga ya untuk punya peran ya untuk memberikan suara berkaitan dengan upaya transisi energi berkeadilan ini. Nah, lalu pada tingkat negara ya, jadi negara perlu melibatkan masyarakat lokal ya dalam pembangunan proyek energi terbarukan ya. Ya, itu perlu ada musyawarah di situ, prinsip umum ya. Jangan sampai nanti upaya-upaya transisi energi terbarukan nanti justru malah mengambil hak-hak masyarakat tertentu. Jadi perlu ada satu kemufakatan untuk mencari jalan keluar yang adil untuk semua seperti itu. Nah, lalu yang menjadi problem juga di tengah masyarakat kan sebenarnya adalah ketidaktahuan atau tidak punya pengetahuan yang memadai berkenaan dengan energi ini atau hal yang berkenaan dengan energi terbarukan, energi tidak terbarukan. Nah, sehingga dalam hal ini ketika nanti terjadi berbagai ya dampak-dampak yang tidak bisa dihindari ya dalam rangka upaya melakukan transisi itu, nah maka masyarakat-masyarakat yang terdampak itu perlu diberikan edukasi dan juga perlu sampai diberikan training ya, training dan retraining untuk masyarakat yang pencariannya terdampak ya. Kemudian ya pemerintah harus menghargai ya nilai-nilai dan norma masyarakat khususnya ketika berhubungan dengan masyarakat adat seperti itu. Dan pemerintah juga di kurikulum pendidikan harus juga memasukkan ya pendidikan perubahan iklim dan transisi energi berkeadilan. Nah, dalam organisasi kemasyarakatan ya salah satunya adalah Muhammadiyah itu sendiri ya tentu melakukan advokasi ya dan pendampingan masyarakat terdampak proyek energi terbarukan. Nah, ini banyak dilakukan oleh Bunda Haning Parlan dan juga Ustadz Farid Ridwanuddin ya yang selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak dan lain sebagainya. Salah satunya juga kemarin kita sudah berupaya ya Green Fed Mosaik ya juga sudah berupaya melahirkan satu dokumen yaitu Tasarruf Zakat Infak Sodako untuk kepentingan isu energi. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan, mendayagunakan potensi ekonomi umat ya, salah satunya untuk mempercepat ya atau merealisasikan gerakan-gerakan transisi energi berkeadilan. Nah, dalam tingkat swasta seperti perusahaan-perusahaan ya itu menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi mereka sendiri. Nah, misalnya salah satunya adalah amal usaha Muhammadiyah ya seperti UMY, UAD, ya Unisa dan aum-aum yang besar itu bagaimana punya teknologi energi terbarukan seperti itu. Lalu produsen barang elektronik harus memproduksi barang yang efisien energi. Lalu dan diantaranya juga termasuk adalah ya memberikan semacam panduan ya. Ini teknologi yang aman, energinya hemat dan lain sebagainya. Nah, pada tingkat tapak ya, organisasi masyarakat di tingkat lokal seperti RT dan RW ya bisa melakukan upaya-upaya secara lokal ya, di antaranya misalnya perwujudan iman berdasarkan
kontribusi masyarakat berdasarkan iman, berdasarkan prinsip keadilan dan konservasi, mengembangkan solusi energi lokal ya sesuai kebutuhan dan sumber daya tersedia, seperti yang dilakukan oleh Ibu Tri Mumpuni, mikro hidro ya, kemudian inisiatif mandiri dan partisipasi aktif ya. Jadi RT dan RW punya program-program yang itu mendukung transisi energi berkeadilan. Nah, salah satunya misalnya inisiasi yang dilakukan oleh Ustadz Ananto Isworo, sedekah sampah ya, yang kemarin kolaborasi dengan Mosaik juga. Kemudian tatbik di tingkat individu ya, apa yang bisa dilakukan oleh per individu kita ya. Yang pertama adalah mengadopsi praktik hemat energi ya. Kemudian yang kedua adalah memilih untuk menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro ya. Nah, ini jangka panjang teman-teman sekalian. Kita punya cita-cita di rumah kita masing-masing paling tidak punya memilih energi terbarukan tadi atau menggunakan panel surya ya. Lalu bergabung dalam program-program yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi ya, mulai dari tingkat rumah tangga, komunitas, tempat kerja ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek keadilan adalah fokus ke kalangan menengah ke atas sebagai konsumen energi yang besar ya. Jadi ada perhatian ya yang diberikan kepada masyarakat menengah ke atas ya agar juga karena mungkin yang paling banyak mengkonsumsi energi ya sehingga meneladankan ya atau orang yang paling pihak-pihak yang paling berperan untuk menjalani kehidupan ya dengan asas hemat energi itu sendiri. Nah, saya kira ini di antara apa yang bisa kita diskusikan di dalam isi buku. Tentu apa yang saya sampaikan ini sepertinya hanya 30% dari isi bukunya, sehingga kalau teman-teman tertarik ya, dan kami harap memang tertarik ya, nanti bisa menghubungi kita. Nanti kalau memang kita tidak bisa mengirimkan bukunya secara fisik, nanti akan dikirimkan bukunya dalam bentuk PDF seperti itu. Saya kira itu saja Ustadz Riki. Saya mohon maaf sekiranya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Baim sudah menyampaikan beberapa materi yang mungkin bagi kita ada yang baru sekali ini mengenal tentang fikih energi. Ada juga yang mungkin sudah pernah melihat di sosial media seperti yang baru bagi kita semuanya, khusus bagi saya sendiri, Ustaz. Lanjut, sebelum itu kami buka beberapa pertanyaan, Ustaz. Ustaz Qaim, berapa pertanyaan, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Ya, nggak usah banyak-banyak Ustadz Riki. Baik, kami buka ya 2 atau 3 penanya. Jadi silahkan bagi Ustadz sekalian, kiranya materi yang disampaikan atau di luar itu, kami buka termin pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya bisa membuka kameranya, on-kan kameranya, lalu perkenalan, sedang tugas di mana, seperti itu. Oh, Itu ada yang mau nanya, namanya Mas Yusa kayaknya tadi resen.
Iya Mbak, Mas Yusa. Boleh langsung dibuka kameranya lalu memperkenalkan diri serta tugas di mana Ustaz? Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustadz Koim, Ustadz Riki. Saya ini tadi diajak oleh Ustadz Dandi sehingga saya belum bertugas, kebetulan masih tolabah di PUTN. Yang saya ingin tanyakan mengenai eh, nilai ayat itu, Ustadz. Nilai ayat yang menjadi eh, apa nilai asas dalam itu sebenarnya kalau diturunkan secara hierarkis itu menjadi konsep usul kuliah apa di dalam ini. Saya mencari korelasinya kok seakan-akan saya masih belum memahami secara pasti hierarki konsep hukum tarjih itu apakah masing-masing tingkatan itu diturunkan masing-masing satu atau apa namanya di disimpulkan secara eh, sinergis baru diturunkan kelima-limanya atau bagaimana. Eh, Kebetulan kan Ustadz Koim kan sudah sempat saya berkeluh kesah mengenai risalah yang kami buat. Eh, di sini keinginan saya dalam risalah itu menurunkan dua nilai baru yang diambil dari teologi afirmatif Muhammadiyah itu mengenai nilai rahmah dan juga iktibar, Ustaz. Saya bingung ketika mau menyelami nilai ayatnya itu bagaimana supaya nanti tidak terkesan bias dalam ulasannya. Syukron, Ustaz. baik Ustadz Yusa. Saya kira Yusa siapa Ustadz? Ternyata Yusa adik kelas saya ini. Baik, terima kasih pertanyaannya sudah disampaikan. Monggo Ustadz Koim langsung menjawab Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Riki dan juga Ustadz Yusa ya yang berkenan berpartisipasi dalam kajian malam hari ini. Sembari barangkali saya izin memperkenalkan kepada Bunda Hening Parla dan Mbak Mutia ya. Jadi Yusa ini adalah salah satu tolabah ya mahasiswa akhir sekarang di PUTM dan mengambil tugas akhirnya ya yang ya, ada kaitannya dengan transisi energi berkeadilan. Ya, ini. Jadi mengaitkan transisi energi berkeadilan dengan salah satu isi dalam tafsir At-Tanwir yaitu teologi afirmatif ya, teologi penerimaan terhadap dunia, yaitu Masya Allah ini tolabah yang sangat cerdas ya. Ya, dan pertanyaannya tadi juga ya secerdas Ustadz Riki ya tentunya. Ya, ini pertanyaannya juga sangat khas PUTM sendiri. Tadi beliau bertanya mengenai dari mana ya cantolan prinsip kesalehan itu kalau dihubungkan dengan nilai dasarnya. Ya, kalau kita lihat di ini Ustadz Yusa di PPT itu kami sudah membuat cantolan-cantolannya. Kalau prinsip kesalehan itu dia diturunkan dari dua nilai dasar, Ustadz. Yang pertama adalah nilai ketauhidan tadi dan kedua adalah nilai ayah ya. Ya. Eh Lalu bagaimana proses menghubungkan ya atau menentukan nilai-nilai tersebut?
Ya, ini tentu tidak kerja yang mudah ya, tetapi ya berdasarkan basisnya adalah manhaj tarjih. Jadi kalau kita baca kembali manhaj tarjih kita, metode perumusan nilai ya, dan juga apa yang biasa disampaikan oleh Ustadz Prof Samsul ya, ya khususnya pada metode praktis ya. Di situ kita punya dua asumsi. Yang pertama adalah asumsi integralistik dan asumsi hierarkis ya. Nah, di asumsi integralistik itu inspirasinya dari konsep bahwa keqot'ian di dalam Islam itu tidak hanya ditunjukkan oleh satu dalil secara munfarid ya, tidak hanya ditentukan dalil satu saja, tetapi dia harus didukung oleh berbagai dalil secara koroboratif yang menunjukkan pada satu hal yang sama. Ya, jadi bagi Muhammadiyah itu qot'i itu seperti itu. Jadi itu meminjam kalau tidak salah disampaikan oleh Prof Samsul ya, meminjam teori kekot'ian yang disampaikan oleh Imam Syatibi yang mengembangkan dari Imam Al-Ghazali. Sehingga misalnya saja terakhir beliau kemarin mengatakan bagi dalam manhaj tarjih kewajiban sholat itu tidak hanya boleh diambil dari satu dalil saja, tetapi perlu melihat berbagai dalil yang berkenaan dengan perintah sholat. Ya. Begitu pula dengan yang lain. Ya. Jadi semakin banyak dalil itu berbicara pada satu hal, maka semakin qot'i hal tersebut. Nah, itu mungkin kaedah koroboratifnya seperti itu. Nah, sehingga tauhid dan ayah ini ya adalah satu nilai dasar yang didasarkan pada asumsi koroboratif itu. Nah, jadi nilai universal apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Ya, diantaranya adalah ketauhidan. Kenapa kita memilih ketauhidan? Ya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang tauhid itu sendiri. Ya, sehingga dia kemudian menjadi satu nilai universal yang diletakkan pada asas ya, atau yang kita kenal dengan al-qiyam al-asasiyah. Nah, begitu pula dengan ayat atau tanda ya. Jadi banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang bahwa alam semesta ini merupakan min ayatillah, ayat-ayat keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi juga menunjukkan bahwa berbagai macam ayat alam semesta ini merupakan ayat-ayat tanda-tanda keberadaan Allah dan kemahakuasaan Allah. Sehingga dua ayat inilah, dua nilai inilah yang kita gunakan. Ya, tentu sebelum kita sampai kepada itu si analisis tentu punya pra pembacaan sebelumnya, Ustadz Yusa ya, dalam kerja analisis menentukan nilai tauhid dan ayah ini ya sebelumnya perlu melakukan ya kajian kepustakaan ya. Jadi membaca seluruh tulisan-tulisan ulama kita yang berkenaan dengan hubungan ayat Quran, hadis yang berkenaan dengan lingkungan. Nah, dari situ ternyata banyak sekali ya para tokoh-tokoh kita, salah satunya misalnya Sayyid Hussein Nasr ya. Nah, itu berbicara tentang ketauhidan dan ayah ya yang berkaitan dengan lingkungan sebagai nilai dasar. Nah, kalau kesalehan itu ketika itu kami rumuskan begini, Ustadz Yusa. Jadi kan begini, kenapa ada prinsip umum? Itu kan pertanyaan dasarnya, pertanyaan filosofisnya seperti itu. Karena nilai dasar itu sifatnya sangat universal dan abstrak, gitu kan? Sementara ahkam far'iyah itu sangat konkret dan kasuistik, sifatnya spesifik, seperti itu ya. Jadi tatbik itu atau ahkamul far'iyah itu kan sudah sangat diwarnai dengan waqa'i yang ada. Ya, realitas yang ada. Dia menjurus kepada satu realitas tertentu. Nah, sehingga bisa jadi satu panduan praktis itu cocok, relevan pada satu kondisi, tetapi tidak relevan pada kondisi yang lain. Ya, gitu kan? Itu kan konsekuensi dari al-ahkam al-far'iyah sebenarnya. Makanya di dalam buku ini ada levelingnya seperti itu. Nah, jadi sifat atau karakter nilai dasar yang terlalu abstrak dan universal tadi
itu sangat sulit kalau langsung dihubungkan dengan al-ahkamur far'iyah tadi. Ya, panduan praktisnya itu sangat jauh sekali ya hubungannya. Yang karena saking jauhnya ya bisa jadi jatuh kepada jebakan yang sering kita kenal dengan cocokologi seperti itu. Cuma dicocok-cocokkan saja. Nah, sehingga butuh satu jembatan yang itu kemudian oleh Prof. Samsul Anwar atau dalam manhaj tarjih kita disebut prinsip umum. Jadi prinsip umum itu menurut pendapat sependek pemahaman saya itu adalah jembatan yang berfungsi untuk menjembatani nilai dasar dan juga hukum praktisnya seperti apa. Nah, sehingga dalam prinsip umum itu disebut konseptual. Karena apa? Di satu sisi dia masih mengakomodir nilai yang sifatnya universal, tetapi di sisi yang lain dia sudah menyahuti persoalan-persoalan yang kontekstual tadi atau persoalan-persoalan yang sudah ada pada realitas kita. Nah, misalnya saja sehingga kesalehan itu apa? Kita berpikir bagaimana kita menurunkan nilai tauhid, nilai ayat kepada realitas yang berkenaan dengan krisis energi. Nah, kita melihat salah satu salah satu problem terjadinya misalnya eksploitasi alam dan lain sebagainya ya itu karena ya salah satunya adalah yaitu ada satu tulisan Franz Magnus Suseno ya kalau tidak salah saya pernah baca itu ada satu klaim bahwa ajaran monoteistik itu justru yang menjadi sumber kehancuran alam. Nah, gitu. Karena di ajaran monoteistik itu ayat-ayatnya menyatakan bumi dan alam semesta ini ditundukkan untuk dikuasai oleh manusia. Sehingga bagi orang yang animisme dan dinamisme menyatakan bahwa kita harus kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang kita. Karena ternyata ajaran-ajaran monoteistik ini justru menjadikan orang punya keyakinan bahwa tidak apa-apa kita gunakan alam ini, tetapi ya karena memang Tuhan memang menciptakan alam untuk manusia. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang perlu dikritik. Nah, sehingga perlu ada satu prinsip yang mengkritik keyakinan tersebut, cara pandang tersebut. Nah, itu kita masukkanlah menjadi prinsip kesolehan. Bahwa kesolehan manusia tidak hanya ditentukan dari hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga hubungannya dengan alam. Ya, jadi ketika ada orang yang mengaku soleh, tetapi tidak mengindahkan lingkungan sekitarnya, maka itu kesolehannya belum sempurna ya dari perspektif tauhid ekologis ya atau yang kita kenal dengan itu merupakan salah satu kufur ekologis. Nah, seperti itu Ustadz Yusa. Jadi hubungannya, jadi prinsip kesalehan itu menjembatani realitas problem tadi, keyakinan salah mengenai bagaimana alam ini ditundukkan dan diciptakan untuk manusia, sekaligus juga cantolannya ketauhidan dan ayat. Prosesnya ya tentu tadi melakukan ijtihad kolektif, ijtihad jama'i. Jadi diskusi sampai kemudian kayaknya perlu memunculkan prinsip kesolehan di sana. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menanggapi yang ditanyakan oleh Ustadz Yusa tadi. Oke, Ustadz Qaim, syukran Ustadz. Pan Ustadz minta penjelasan lebih Ustadz. Ini lebih praktis sebenarnya Ustadz. Kan saya kan terlanjur memakai kerangka teologi afirmatif Ustadz. Sudah kami jelaskan sebenarnya di situ ada dari nilai teologi itu kepada dari etis ke normatif, ada beberapa pendapat dari cendekiawan memang teologi secara luas mencakup fikih juga. Di sini dua kerangka pengelolaan tambang yang saya coba buat itu ada dua nilai tambahan di sini untuk memperbarui pedoman
agama yang ada di MTT, rahmah sebagai nilai dasar dan ikhtibarnya ikhtibar sebagai prinsip seperti itu, Ustaz. Kalau tadi Ustadz katakan apa dari Magnus Suseno itu Romo Franz Magnus Suseno itu ada apa tafsir agama yang mengatakan demikian menjadi sumber kehancuran bagi alam. Kalau dalam teologi afirmatif ini kan mengutip Abu Ishaq al-Azzajjad itu ada dua penafsiran dari Quran surat 2 ayat 29. Satu sebagai rahmah, yang kedua sebagai ikhtibar. Itu saya kira ikhtibar atau pengajaran bagi manusia agar memperlakukan alam dengan tidak serta-merta dan layak itu cocok tidak Ustaz, relevan tidak Ustaz. Saya turunkan di poinnya itu namanya ikhtibar .2 kesadaran refleksi dan kesadaran ekologi seperti itu Ustaz. Ya, saya belum baca naskahnya secara utuh Ustadz Yusa, jadi barangkali nanti sekiranya Ustadz Yusa berkenan, barangkali bisa dikirim ke saya, khusus bagian itu saja. Ala kulli hal, sebenarnya ya relevan tidak relevan nanti tinggal bergantung kepada bagaimana Ustadz Yusa menyusun argumentasinya tadi. Ya, jadi tadi kalau memang nanti kacamatanya menggunakan manhaj tarjih, barangkali nanti dibuktikan asumsi integralistiknya. Ya, jadi bagaimana nanti Ustadz Yusa ya tadi ya nilai rohmah, asumsi integralistiknya seperti apa, kemudian prinsipnya menjadi ikhtibar, nanti asumsi integralistiknya seperti apa. Sama yang penting, kalau menurut saya satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana Ustadz Yusa melihat realitasnya, ya. Nah, realitas yang ingin disapa oleh prinsip ikhtibar tadi. Nah, kalau tadi kan kalau dalam buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan kan prinsip kesalehan itu kan ada realitas yang mau diatasi. Nah, tadi ya adalah cara pandang yang sama, cara pandang yang salah ya, yang berkaitan dengan ayat-ayat yang terkesan menundukkan alam semesta untuk kepentingan manusia. Nah, itu. Nah, tinggal nanti saya kira perlu kalau sudah nanti argumentasinya memenuhi asumsi integralistik ya, kemudian teori koroboratif, kemudian nanti asumsi hierarkis ya. Nah, itu saya kira tapi saya bukan pembimbingnya saya. Kalau saya pribadi saya akan meloloskan ya, dan itu merupakan novelty-nya Ustadz Yusa di situ ya, karena tadi bisa menambahkan nilai dasar dan juga prinsip. Dan menurut saya Ustadz Yusa tidak perlu takut-takut, langsung saja ditulis dulu, disusun argumentasinya ya, nanti dikonsultasikan ke pembimbingnya ya. Itulah kerja peneliti ya, kerja orang yang menulis tugas akhir. Nanti disuruh revisi belakangan, yang penting tulis dulu. Ya, Ustaz. Semangat, semoga dimudahkan Ustadz Yusa, dan insya Allah nanti risalahnya bisa bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Ya, amin. Syukron kasih Ustadz Yusa. Kita lanjut Ustadz ke pertanyaan yang kedua dari Ustadz Aigir Kemal yang pada malam ini berhalangan untuk on cam pertanyaannya Ustadz. Jadi izin saya bacakan Ustadz di chat. Assalamualaikum Ustadz Qaim, izin bertanya. Udah kayak Mama Dedeh ini Ustadz. Berkaitan dengan transisi energi, bagaimana kedudukannya di majelis tarjih? Apakah sudah menjadi fatwa atau masih wacana? Lalu selanjutnya, bagaimana ini Ustaz, akankah Muhammadiyah menetapkan tanfis berkaitan dengan fikih ekologi ini? Nah, gitu. Selanjutnya, bagaimana edukasi kepada orang awam serta ya peran langsung sebagai kader tarjih untuk ya menerapkannya begitu Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaannya keren sekali. Terima kasih Ustaz Riki. Nanti
sekiranya Bunda Hening berkenan juga barangkali nanti bisa diberikan waktu Ustadz Riki untuk Bunda Hening khususnya pada apa yang bisa dilakukan oleh kader Tarji ya. Saya kira beliau lebih paham, lebih ahli dibanding saya juga mungkin ada Ustadz Farid, Ustadz Farid Ridwanuddin, ada Mbak Mutia, ada Mbak Ning, ada Mbak Farah dan lain sebagainya yang memang sudah sering terjun ya untuk uh, melakukan perubahan-perubahan di lapangan gitu ya. Oke, saya ingin menanggapi yang pertama terlebih dahulu. Jadi uh, memang tadi sebagaimana di awal sudah kami nyatakan bahwa fikih transisi energi berkeadilan ini tidak termasuk produk resmi Majelis Tarjih ya. Jadi dia bukan produk resmi Majelis Tarjih. Jadi kemarin itu prosesnya adalah dari MLH ya menyurati Tarjih ya meminta di antara anggota Tarjih ada yang terlibat sebagai kontributor penulis ya di dalam satu buku yang rencananya ditulis berkenaan dengan transisi energi atau isu energi. Nah, dalam rapat Senin itu kemudian ditentukanlah saya dan Ustadz Alma, Ustadz Agir Kemal ya. Dari situlah kemudian alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali karena dalam hal ini diberikan kesempatan belajar banyak hal baru ya. Tidak hanya menulis ya, tetapi juga banyak hal, masya Allah itu tidak tergantikan ya nilainya ya belajar kepada orang-orang yang ahli dan berpengalaman seperti itu. Dan dari sini kami juga belajar banyak ya bagaimana melihat ajaran agama ini kaitannya dengan isu lingkungan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi sehingga dalam hal ini mungkin keterlibatan Majelis Tarjih itu adalah yang pertama mungkin dari sisi kontributor penulisnya. Ya, yang pertama kontributor penulisnya itu di antara anggota Majelis Tarjih. Kemudian yang kedua adalah corak fikihnya. Nah, itu keterlibatan Majelis Tarjih di situ. Jadi corak fikih yang digunakan dalam buku ini ya kerangka fikih yang dirumuskan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Ya, makanya di buku ini tidak berbicara halal haram ya. Ya, kalau pakai listrik berlebihan haram, neraka misalnya kayak gitu kan. Itu tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu, tetapi menggunakan istilah-istilah bahasa narasi fikih yang biasa dikembangkan oleh Muhammadiyah yang lebih persuasif seperti itu. Nah, jadi kalau dimasukkan apakah dia masuk wacana, masuk fatwa atau masuk putusan, ya itu dia tidak masuk mana-mana. Tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini juga saya sangat senang sekali. Jadi kemarin kami berbicara dan kan kami ada bukunya terus kami berikan kepada beberapa tokoh Tarjih misalnya Ustadz Rofik ya kemudian Ustadz Ruslan, Ustadz Asep, ternyata penerimaannya sangat positif. Bahkan kalau tidak salah ingat nanti bisa dikonfirmasi kembali ke Ustadz Alma dan juga atau mungkin ke orang yang langsung. Ustadz Rofik dan Ustadz Ilham sendiri mengatakan bahwa buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan ini adalah salah satu tulisan yang sangat baik di dalam menerapkan teori pertingkatan norma. Ya. Jadi tidak kalah baiknya dibanding produk resmi Majelis Tarjih ya. Seperti fikih air dan lain sebagainya. Bahkan kalau teman-teman bandingkan kan ada satu tulisannya Ustadz Alma itu yang mengkritik fikih air ya. Ya, jadi dalam Al-Ahkam prinsip umumnya sangat detail tetapi Al-Ahkam Al-Far'iyahnya panduan praktisnya itu tidak jelas. Nah, sementara di buku Fikih Transisi Energi ini, Masya Allah itu karena disusun oleh ahli, ya dalam hal ini adalah Ustadz Mufti kita, Mufti besar kita, Aldi Permana. Nah, itu Masya Allah itu jadi sangat jelas ya, panduan-panduan hal-hal praktis yang bisa dilaksanakan. Yang itu ada cantolannya pada prinsip umum. Ya, jadi sekali lagi, ini bukan produk Majelis Tarjih secara resmi, sehingga ya tidak mungkin ditanfil ya kecuali nanti Majelis Tarjih punya inisiasi untuk membuat fikih ekologi di samping fikih agraria atau bahkan lebih spesifik lagi fikih energi
Karena sekarang lagi dikelola atau disusun fikih pengelolaan pangan, mungkin akan dilanjutkan dengan fikih energi. Lalu buku ini digunakan sebagai referensi atau bahkan wah ini naskah yang bagus ini. Nah, kita minta keridoan para penulis untuk dijadikan putusan misalnya. Sama seperti Manhatarji kemarin ya, Manhatarji kemarin kan satu tulisan sendiri yang ditulis oleh Prof. Samsul tapi dianggap baik, kemudian dijadikan draft dan dijadikan putusan resmi. Ya, ya itu ala kulihal itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tetapi untuk buku yang sekarang ini tidak mungkin ditanfil. Ya, tetapi insya Allah sudah sesuai dengan kerangka fikih Muhammadiyah dan ada kata pengantar dari Prof. Haidar Nasir. Insya Allah jadi sudah dapat izin dari beliau ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kita kader Majelis Tarjih? Ya, tadi disampaikan oleh Bunda Hening Parlan bahwa penelitian mosaik ya, kalau nggak salah, itu menunjukkan orang Indonesia itu salah satu corong yang sangat diyakini, dipercayai itu adalah pemuka agama. Nah, sehingga kita punya modal itu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian itu karena punya latar belakang keilmuan agama, ya latar belakang akademik PUTM, maka identitas itu menjadi modal yang besar ketika nanti teman-teman terjun di lapangan. Jadi dalam arti apa yang disampaikan oleh teman-teman itu ya insya Allah lebih didengar ya. Nah sehingga modal itu bisa dibarengi dengan ya tadi kesadaran ya kepedulian ustadz-ustadz sekalian untuk menyuarakan isu ini. Ya jadi isu transisi energi yang mungkin buku ini terkesan sangat berat sekali ya. Tetapi saya yakin teman-teman orang yang luar biasa jenius ya nanti bisa kemudian diturunkan dalam bentuk ceramah-ceramah singkat. Ya. Jadi mulai dulu membangun kesadaran ya bagaimana sebenarnya fenomena energi di sekitar kita ya, bagaimana sebenarnya problem-problem lingkungan yang terjadi ya. Bagaimana sebenarnya Islam itu pada hakikatnya sangat perhatian terhadap alam loh. Nah, sehingga orang beriman kesalehan mereka itu juga berkaitan dengan kepedulian mereka terhadap alam. Nah, sehingga ayat-ayat, dalil-dalil bisa diturunkan seperti itu. Nah, saya kira itu di antara bentuk yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya, mengedukasi ya, kemudian mengajak atau menumbuhkan kesadaran ya, memberikan wawasan kepada para jamaah masing-masing ya untuk aware ya, untuk peduli terhadap persoalan energi ini. Nah, adapun tadi referensinya Ustadz Kemal nanti bisa nanti langsung dilihat di sini saja. Ya nanti akan kami, insya Allah akan kami bagikan ya. Kalau bukan fisiknya, nanti akan kami bagikan PDF-nya ya. Insya Allah nanti kami diingatkan Ustadz Kemal. Atau bahkan kalau Ustadz Kemal mau buru-buru menulis ceramah tentang transisi energi berkeadilan, nanti bisa japri saya atau japri Ustadz Riki. Nanti akan dikirimkan PDF bukunya. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Koem. Mungkin dari Bunda Ning mengenai pertanyaan ini bisa kami minta untuk ya membantu menjelaskan Bunda. Monggo. Terima kasih Mas. Tadi saya di mana sih ini mute-nya? Sebenarnya saya mungkin sampai pertanyaannya aja susah banget itu dijawabnya. Tapi begini, kalau konteksnya untuk implementasi, yang pertama di Muhammadiyah eh, untuk transisi energi ini belum banyak menjadi perhatian. Jadi ini adalah satu ijtihad yang tadi disampaikan oleh Ustadz Koim bahwa ini adalah sebuah ijtihad, tapi juga ini satu momentum di mana pada saat pasca Muhammadiyah dan NU menerima tambang, ini muncul gitu. Jadi ini harusnya memang segera
dilanjutkan momentum ini menjadi satu aksi-aksi yang lebih praktis. Tahap yang pertama sebenarnya dari teman-teman kita sudah punya nih Ustadz Niki dan Ustadz Alma bersama Majelis Tarjih sudah menyusun tasarruf untuk ZIS itu bisa digunakan untuk energi. Dan sebenarnya case-nya tahun 2016 Lazismu itu sudah mempunyai kegiatan untuk energi dengan menggunakan dana ZIS yaitu di Indonesia di daerah 3T. Nah, itu kemudian berhenti dan kalau dihitung udah 9 tahun dari sekarang 2016 sekarang 2025 itu hampir tidak ada kegiatan yang masuk ke sini lagi terkait dengan transisi energi. Kemudian 2023 itu ada proyek bernama Seribu Cahaya. Nah, proyek Seribu Cahaya itu adalah proyek yang menghadirkan kegiatan untuk transisi energi melalui ranting, masjid, pesantren, dan sekolah. Nah, untuk masjid, ranting, sekolah, sama masjid, ranting, sekolah, ponpes, pondok pesantren. Ini di tahun pertama, kemarin kita baru memulai untuk membangun platform dan bahan-bahannya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman dan didukung oleh teman-teman dari Purpose dengan sedekah energi ini jadi pembelajaran dari kami dan kami ingin melakukan replikasi untuk implementasi. Sebagai contoh nanti Kiai Parit itu akan mengisi di tanggal 29 dan ternyata LLHPB Jabar itu sekaligus mau launching untuk membangun solar panel di SD Aisyah di Jawa Barat. Kalau nggak salah di mana ya? Cirebon apa ya? Jadi pada saat Kiai Parit akan mengisi tentang apa namanya fikih transisi energi, nanti bersamaan ibu-ibu akan launching dan mereka akan membuka donasi untuk membangun solar panel di SD itu. Ya ini kita tangkap momentumnya. Dan tahun ini untuk yang Seribu Cahaya itu harusnya kita udah mulai masuk ke implementasi. Maksudnya kita akan masuk ke sekolah, kita akan masuk ke masjid dan seterusnya gitu. Dan tanggal 28 itu LPCRM lembaga yang mengurusi tentang ranting cabang dan masjid itu mengumpulkan 17 masjid di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jabodetabek untuk mengikuti program konservasi air dan apa namanya mendengarkan sharing tentang sedekah energi dari Mas Ananto. Jadi kita pelan-pelan Mas bergulir dari sisi movementnya di Muhammadiyah, momentum ini jangan ditinggalkan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ingin mendukung kegiatan ini, ingin melakukan riset-riset ini dengan bahagia, kami ingin mendengar ceritanya juga. Syukur-syukur kalau kami misalnya bisa bantu, kami di ada namanya Eko Bhinneka Muhammadiyah itu kami juga mendukung beasiswa untuk mahasiswa, terutama mereka yang melakukan riset pada isu-isu sesuai dengan tema program atau proyek. Jadi demikian juga yang ada di sini. Mungkin itu Mas siapa tadi? Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Atur suwun. Baik, terima kasih Bunda sudah membantu menjawab. Mungkin sebelum kita mengakhiri ini ada pertanyaan sifatnya ini Ustaz. Setelah mendapatkan dampak ya, kemarin ada di kami di Sumber Kudus setelah dipasang panel surya tentu masyarakat itu banyak yang ya merespon, ada tentu yang merespon baik dan ada yang kurang baiknya. Ini yang ingin saya sampaikan, ini mungkin pertanyaannya sedikit membingungkan Ustaz. Jadi ada masyarakat itu memang beliau ya bisa tergolong orang yang kritis seperti itu Ustaz. Jadi beliau itu melihat dan membaca bagaimana kiprah Muhammadiyah, bagaimana kiprah pemerintah dalam hal
mengurusi energi ini seperti ini, Ustaz. Nah, beliau itu mengkritisi bahwa kemarin program sedekah energi itu yang walaupun itu dari Mosaik tentu ada Muhammadiyah di situ. Ada ya orang-orang Muhammadiyah yang memang membantu mensukseskan daripada program itu. Nah, masyarakat ini nanya Ustadz, saya membaca bahwa Muhammadiyah kemarin sudah sepakat untuk ikut dalam proses tambang. Nah, kok ini tiba-tiba Muhammadiyah menggalakkan program namanya sedekah energi yang berwujud panel surya? Kan tentu ini menjadi hal yang sedikit bertabrakan seperti itu. Di sisi lain Muhammadiyah katanya sepakat untuk menerima tambang, tetapi di sisi lain ini ya ini kontra dengan tambang. Artinya ini justru sebaliknya. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz respon dari Ustadz Koim atau nanti dari Bunda Hening atau dari Mbak Mutia mengenai hal ini? Monggo Ustadz. Iya, ini kayaknya perlu diakhiri pengajiannya Ustaz Riki karena Sampai tengah malam apa Pak Ustadz? ya ini kayaknya Ustaz udah deh kayaknya kan udah malam ya aduh gimana ini? Iya, Kalau Ustaz. kemarin saya belum berani menjawab Ustadz, karena memang itu tentu bisa dibilang sedikit mengecoh ya. Saya takut sekalipun mereka tahu kami dari utusan pimpinan pusat Muhammadiyah seperti itu, tentu ya ini takut menjadi apa Ustadz ya, bumerang Ustadz. Takutnya tidak sesuai kan seperti itu. Nah, maka mungkin bagaimana tanggapan dari Ustadz Koim atau dari Bunda Hening atau dari Mbak Mutia? Ya mungkin apa loh Ustadz kira-kira responnya gitu Ustadz. Oke, oke. Nanti barangkali nanti bisa apa yang lebih arif dan bijaksananya dari Bunda Hening ya. Jadi ini saya pribadi yang mungkin dalam konteks salah satu penyusun draft fatwa pengelolaan tambang ya kemarin. Ya kemarin memang gini, Ustadz Riki ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif fatwanya, sebenarnya kalau kita baca secara utuh, fatwa itu kan fatwanya itu memberikan beberapa putusan atau natijatul fatwa atau amar fatwanya itu ada beberapa poin seperti itu. Yang mana poin-poin itu kalau dibaca secara keseluruhan ya, dan saya senang sekali, khususnya Ustadz Alma juga senang ketika fatwa itu dikomentari sama Prof. Amin Rais. Dan kami merasa apa yang disampaikan Prof. Amin Rais itu sesuai dengan semangat dalam hal ini paling tidak penulis dalam hal ini saya dan Ustadz Alma yang menyusun draft. Jadi intinya semangatnya sebenarnya adalah justru melihat yang pertama bahwa semangat yang paling ideal itu adalah melakukan transisi energi berkeadilan di dalam fatwa tersebut. Ya, karena yang pertama ya kita lihat dua hal yang perlu dipertimbangkan ketika memberikan fatwa. Yang pertama adalah problematikanya, kemudian realitasnya seperti apa. Nah, problematikanya kan kita tidak nafikan ya, berbagai problem yang timbul akibat dari itu tadi ya, industri yang sudah sangat jauh berlebihan sekali, yang mana akibat-akibatnya itu sudah di berbagai sektor dan dalam skala yang sangat besar. Kalau Muhammadiyah saja bisa mengeluarkan fatwa haram rokok, ya, karena rokok itu sudah merusak di berbagai sektor, ya dalam hal ini ya bisa dikiaskan dengan kerusakan yang terjadi akibat aktivitas industrial yang sudah sangat berlebihan tadi. Tetapi di lain sisi, ya kita juga tidak nafikan bahwa Indonesia itu masih sangat bergantung dengan produksi hasil dari energi tambang lah seperti itu ya, energi fosil. Bahkan dalam persoalan-persoalan domestik pun seperti listrik dan lain sebagainya, kita masih sangat bergantung pada hal ini. Sehingga tadi kami dinasehati di awal ketika kami
minta nasihat kepada Bunda Hening, kepada Mbak Mutia, kepada Ustadz Aldi gitu ya. Itu awal-awal itu disebutkan bahwa memang ya prosesnya harus tadarrujan, bertahap ya, tidak boleh membalikan telapak tangan. Ya, ala kulli hal kita tidak tahu bagaimana kebijakan dan ukuran kemaslahatan yang diambil oleh pimpinan pusat, tetapi barangkali di situ dilihat bahwa kita lihat secara positif saja ya, ini bagian dari proses tadarrujnya. Ya, tinggal nanti kita lihat ke arah yang lebih positif, mudah-mudahan semakin banyak lagi ya, justru semakin banyak upaya-upaya ya, kerja-kerja nyata yang justru mendorong kepada transisi energi berkeadilan tadi. Jadi ya saya Ya, kira itu, jadi tidak perlu dipertentangkan, jadi dianggap sebagai proses tadarusnya saja. Di samping di ya. satu sisi nanti Bunda Hening dan ustadz-ustadz yang lain mengawal ya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mendukung transisi energi berkeadilan ini. Wallahu a'lam bishawab, nanti bisa ditambahkan Bunda Hening, Ustadz. Ya, saya mau nambah sedikit, Ustadz. Mohon izin. Begini, Mas Riki dan teman-teman. Jadi, pertanyaan kalau teman-teman buka Facebook atau Instagram saya, mungkin saya adalah orang yang salah satu yang sangat keras menantang untuk Muhammadiyah tidak menerima tambang. Saya ada kampanye memeluk Muhammadiyah, jangan menerima tambang, jangan membuat keputusan untuk menerima dampaknya sangat besar dan seterusnya. Sampai akhirnya saya dapat kabar, aku ingat banget itu dilaksanakan tanggal 27 dan saya sudah lemes itu karena malam saya sudah tahu bahwa itu akan diputuskan nerima. Jadi apa namanya? Saya juga banyak berkomunikasi dengan para pimpinan dan mereka sudah ngasih tahu Hening bakal menerima. Jadi artinya apa? Teman-teman, saya waktu itu langsung cooling down. Begini ya ternyata gitu. Tapi saya mungkin harus melihat begini. Muhammadiyah ini usianya 112 tahun. Kemudian kerjaan Muhammadiyah ini energi itu adalah salah satunya. Kita sebagai kalau kita punya cita-cita, kita kejedot gitu ya, atau kita apa namanya ada tantangan atau kita kejeglong atau kita kena hempasan itu ya nggak apa-apa gitu dan anggap aja ini adalah satu perjuangan di mana di dalam satu urusan transisi energi ini kita mendapat satu tantangan yang sangat besar. Jangan sampai satu kebaikan atau kebaikan yang besar itu kemudian hilang dengan kita ada satu titik di dalam susunnya kebaikan Muhammadiyah. Jadi jangan sampai satu belangga susu eh, rusak karena satu titik tinta menerima tambang. Jadi saya pikir kita tidak boleh putus asa bahwa kalimat-kalimat yang sering saya sampaikan adalah sebagai warga Muhammadiyah, saya harus menghormati dan wajib menghormati pimpinan pusat Muhammadiyah. Tugas warga Muhammadiyah itu adalah kita mendukung apa yang diputuskan. Kalau satu keputusan itu tidak sama dengan apa yang menjadi panggilan naluri saya, maka saya harus menyampaikan kepada mereka. Saya akan melakukan pekerjaan lain karena masih banyak ruang dakwah yang luar biasa luas yang sebenarnya bisa kita lakukan. Sebagai contoh begini, kenapa menerima tambang misalnya? Karena mereka selalu punya alasan Muhammadiyah itu punya 7 kampus tambang. Masa ya nggak bisa gitu. Tapi itu kan bukan jawaban saya. Sudahlah, saya nggak mau berdebat di situ. Tapi kita itu punya yang juga lawan yang sangat gila. Maaf, bukan. Yang keras. Yang Bapak tahu nggak korupsi yang ada di PLN? Kemudian misalnya kita cerita bahwa bagaimana kita semua di urusan minyak kemarin dibohongin apa mulai dari kita pakai Pertamax ternyata sesungguhnya semua dioplos. Jadi teman-teman, kita tidak hanya berjuang di dalam satu jalur untuk melawan tambang yang sudah diterima. Bukan itu saja. Ruang dakwah kita banyak.
Gimana kita sekarang mengajari, bayangin kalau 60 juta warga Muhammadiyah itu tidak lagi menggunakan energi fosil, alangkah ini apa namanya cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya apa bahagia, sebenar-benarnya itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Qoem di depan itu bisa tercapai. Nah, untuk itu maka saya memilih jalan oke, biarlah itu menjadi PR dari bapak-bapak yang sudah mengatakan bahwa menerima, tapi pekerjaan kita masih banyak. Ayo teman-teman, jangan mundur. Sekalinya kita mundur, maka akan banyak orang yang mentertawakan. Ternyata hanya segitu nyalimu untuk berjuang. Jangan mundur, teman-teman. Terima kasih. Ustadz Koim Terima ketawa kasih. melulu. Bunda, saya tahu ini pertanyaan yang saya lontarkan akan membuat kita semakin bingung, Bunda. Tapi ya memang perlu kita sampaikan daripada masyarakat awam memang kadang mereka juga kritis, Ustaz, di yang saya lihat gitu. Jadi memang Muhammadiyah harus berperan aktif pada hal ini gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mendiskusikannya di lain kesempatan, Bunda, Ustaz Qaim. Dengan berakhirnya pertanyaan dari saya, berakhir pula sesi pengajian kita pada malam ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Qaim yang sudah menyampaikan materinya begitu ya tegas ya tepat seperti itu. Mungkin nanti kita bisa meminta ininya Ustadz PPT-nya untuk dikirim di grup. Nah, barangkali ada Ustadz-Ustadz sekalian yang ingin nanti menyampaikan di materi pengajiannya di daerah pengabdiannya itu. Ustadz. Baik, kita masuk ke sesi foto bersama sebelum nanti kita berpamitan. Izin Mbak Intan dari Greenfed nanti bisa di capture. Ya, Mas. Start. Dari Ustadz sekalian bisa dibuka kameranya barangkali yang memang bisa untuk dibuka. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Oke, Ya, saya monggo, ambil Mbak. yang pertama ya, Ustadz. Satu, oh Kak Mutia. Oh, satu. Oh, ntar masih ada lagi. Kiai Paret, Mas Fajar, Ustadz lainnya ingin menyalakan kamera. Oh ya, boleh. Sobat Fajar boleh dibantu. Ya, saya colek. Oke, sebentar ya. Oke, Kita berikan tunggu Kiai senyum Paret, Mas Fajar kayaknya Oh, beliau sedang tunggu. berusaha masuk. Oke, kita Kiai. nantikan. Ya, siap. Kiai Paret udah nongol. Oke, yang nongol pemandangannya ya. Oke, nah ini dia. Oke, berikan senyum terbaik. Aku akan screenshot dari 3, 2, 1. Oke, tahan. Boleh kita ini ya, sekali lagi ya. Siap, senyum terbaik. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mohon Ustadz Koem, terima kasih Mas Riki dan Terima teman-teman. kasih juga Bunda Hening, Ustadz Qaim, Mbak Intan, Ustadz Fajar, Ustadz Farid.